Baik, berikut adalah tutorial untuk aplikasi layanan pasien di bagian poli ya, di pemeriksaan. Jadi di menu ini, menu poli ada pelayanan pasien. Ini dilakukan di bagian pemeriksaan dokter ya. Di sini muncul data, jadi data antrian pasien dari semua poli tanggal hari ini. Data ini muncul dari mana? Data ini otomatis muncul ketika di bagian front office melakukan pendaftaran kunjungan. Ya, dari sini ya. Otomatis di sini di poli akan muncul otomatis di sini. Nah, ada beberapa function yang ada di bagian melayanan pasien ini. Yang pertama ini adalah data tombol untuk melihat detail atau melakukan pelayanan. Kemudian ini ada tombol pemanggilan pasien. Jadi di sistem ini diberikan tutorial, diberikan fasilitas untuk memanggil pasien otomatis dari komputer. Jadi kalau komputernya dihubungkan dengan soundcard ke speaker yang besar, maka pasien bisa dilakukan pemanggilan otomatis dari tombol ini ya. Kita tes ya. Jadi ini Pak Mujiono ada di poli umum ya, dari Desa Beji. Kita klik di sini. Ya, jadi nama otomatis ini, cuman karena ini orang bule, jadi kadang menyebut nama desa yang tidak familiar, kadang dieja ya. Desa Ngentrong gitu, enggak bisa dia. Ya. Oke, jadi ketika dokter akan melakukan pemeriksaan pasien, maka bisa melakukan pemanggilan pasien dari tombol ini. Oke, ketika pasien sudah masuk, maka bagian pemeriksaan dokter bisa melakukan proses pelayanan dengan klik tombol detail ini. Ya, nah jadi di sini ada tombol ini ya, ada rekam medis sama pelayanan selesai. Rekam medis ini untuk melihat riwayat pemeriksaan. Jadi kalau pasien sudah pernah periksa di klinik, maka bisa diklik rekam medis ini akan muncul ya. Dia pernah berobat tanggal berapa, di poligraf dokternya siapa, keluarnya apa. Ini obatnya apa, ininya apa akan muncul otomatis ya. Ini jadi semacam rekam medis elektronik ya. Oke, itu rekam medisnya. Kemudian di bagian atas ini ada muncul beberapa isian. Yang pertama ini isian ini ya, diagnosa ya, ICD-10. Bisa dilakukan klik tombol ini, kita pilih di sini misalkan influenza. Nah, influenza. Kalau sudah misalkan ini ya, influenza misalkan akut bronkitis, nah, kita pilih seperti ini. Kemudian tinggi badan misalnya ini ya, diisi berat badan 87, sistol kalau perlu diisi ya. Kemudian di bawahnya ini ada tindakan. Jadi tindakan dilakukan misalkan pemeriksaan dokter ya. Standarnya ya. Nanti dibuatkan otomatis pemeriksaan dokter umum misalnya. Oke, diklik, ini otomatis satu ya. Kemudian kalau ada tindakan lain misalnya jahit luka misalkan. Nah, bisa apa ini yang ada ya? Rawat luka sedang misalnya ya, rawat luka sedang. Ini satu ya. Oke. Kemudian di sini obat ya, obat. Ini obat yang diberikan, misalnya gini kita pencarian paracetamol gitu ya. Paracetamol ini. Ya. Ini harganya otomatis ada muncul ketika di master obatnya sudah diisi misalnya gitu ya. Jumlahnya 10 dosis sebelum makan. 3 kali misalkan 3 kali sebelum makan, kemudian klik tombol simpan. Nah, demikian juga seterusnya. Ya, satu-satu dimasukkan obat yang diberikan. Nah, kemudian ini ada tombol kuning bernama paket obat. Jadi ini adalah fasilitas digunakan untuk melakukan kemudahan ketika kita biasa memberikan obat itu standar, misalkan kalau sakitnya pusing berat, maka obatnya selalu 3 itu ya kita bisa bikin lewat paket ya. Misalkan ini. Paket ini bisa dibikin ya, ini contohnya paket pusing-pusing ini daftar nama obatnya ya, ini ngawur ini ya. Ini contoh saja ya. Kemudian kalau ini obatnya ini otomatis muncul, oh kalau pusing ininya ada ini gitu ya. Nah, master obat paketnya dari mana? Kita bisa mendesain sendiri ya, bisa menyusun sendiri.
Kita tinggalkan dulu ini ya. Kita tinggalkan dulu ini. Oke, kita pakai yang ada dulu ya. Misalkan ini kita klik sini, obat. Nah, otomatis obatnya ditambahkan di sini. Oke, ditambahkan di sini. Nanti di akhir-akhir akan kita tunjukkan bagaimana membuat paket obatnya. Nah, kalau sudah seperti ini pemeriksaan lab, mungkin kalau ada labnya bisa di ini ya, bisa ditambahkan. Kalau tidak ada lab, ditinggalkan saja. Oke. Nah, setelah selesai ininya, maka silakan klik tombol pelayanan selesai. Klik tombol pelayanan selesai, maka antrian nomor 11 akan selesai dan akan hilang dari antriannya pelayanan poli. Nah, hilangnya lari kemana? Nah, akhirnya ini akan otomatis muncul di pelayanan kamar obat. Nah, akan muncul di sini kalau sudah pelayanan selesai. Nah, nanti di tutorial lainnya akan dilakukan apa yang dilakukan di bagian pelayanan kamar obat. Oke, tadi ada menyinggung soal paket ya. Jadi di sini ada di menu master ada namanya paket obat. Nah, kita bisa mendesain sendiri paket obatnya. Misalnya ini paket obat gatal-gatal alergi. Misalnya gitu ya. Alergi. Nah, ini obatnya apa saja bisa diklik tombol detail ini. Ya, misalnya ini kita pilih apa ya alergi itu ya. pH klor ada enggak ya? Misalkan nih Pensakol tab misalnya, ini ngawur saya bukan ini ya. Bukan dokter, jadi enggak tahu. Kuantiti 10, dosisnya 1 kali 1, simpan. Misalnya gitu ya. Nah, itu seperti nanti otomatis di menu ini akan muncul pilihan itu. Oke, saya kira itu saja baik tutorial untuk pelayanan poli. Nah, di sini ada ini ya, kita bisa melihat per tanggal dan per poli ya. Nanti kita akan tambahkan lagi nih per yang sudah dilayani sama yang belum bisa dilihat ya. Oke, saya kira itu saja tutorial untuk pemeriksaan poli. Silahkan dipraktekkan.